Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Ya. Udah waktunya kega ya? Begini nih, kalau kakak lagi ngerajut, suka lupa waktu. Nih, ngerajut itu seperti ini nih. Kalau dibilang ngerajut itu susah, mungkin juga iya, karena untuk menghasilkan sesuatu yang bagus dan indah itu butuh proses, butuh kesabaran, butuh ketelitian. Nah, kalau ada kesalahan harus diulang lagi dari awal sampai menghasilkan suatu karya yang indah. Oh iya, kita sudah mau memulai ibadah. Yuk kita doa dulu adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa buat ibadah kami, supaya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berdoa Tuhan buat firman yang akan disampaikan oleh Kak Susan, supaya menjamah setiap hati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami boleh terus Tuhan bersyukur dan berdoa kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita semua memuji Tuhan bersama teman-teman kita ya. Ada Jos, ada Jess, ada Monas, ada Bonbon. Kita mau berdiri semua, yuk. Kita bersuka cita karena Yesus adalah teman setia. Terangnya mentari di gelapnya malam hari. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang Dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cu-cu-cu-ru, 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 cu-cu-cu-ru. katakan lagi. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cu-cu-cu-ru, 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 cu-cu-cu-ru. Berjalan ku berlari, ku berdiam ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan ku berlari, ku berdiam ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cu-cu-cu-ru, 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 cu-cu-cu-ru. Hey, berikan tepuk tangan.
Adik-adik, ini adalah proses ketika Tuhan memproses adik-adik sejak di dalam kandungan. Diawali ketika sel telur dibuahi, itulah awal terjadinya kehidupan. Ini namanya janin. Janin ini mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Di usia 5 minggu sudah terbentuk jantung dan sirkulasi darah. Dan di usia 6 minggu, mulut, hidung, telinga sudah mulai terbentuk. Ketika usia 9 minggu, organ-organ tubuhnya sudah tumbuh lengkap. Wow, ternyata Tuhan membentuk kita dengan teliti dan luar biasa. Shalom, damai sejahtera untuk adik-adik sekalian. Pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul perajut. Adik-adik tadi baru saja melihat video tentang proses pertumbuhan janin kecil sampai menjadi adik bayi yang cantik dan indah. Semua itu ada di ayat Yesaya 64 ayat 8, ayat hafalan kalian yang berbunyi, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Tanah liat di sini berbicara tentang seorang penjunan atau tukang periuk yang membentuk tanah liat menjadi wadah bejana yang indah. Seperti Kak Dewi tadi perajut, merajut benang menjadi karya yang indah. Demikian juga penenun, sama menenun benang menjadi pakaian yang indah. Tuhan juga sama membentuk janin kecil menjadi adik bayi yang cantik indah. Semua itu bisa dibaca di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. "Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya." Proses pertumbuhan awal tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 27a yang berbunyi, "Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, manusia itu." Jadi sejak proses pertumbuhan awal manusia, kita sudah dibentuk menurut gambar Allah, menjadi masterpiece-nya Allah, karya Allah yang terbaik artinya. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah itu hilang. Sehingga sekarang kita harus membayar harganya kembali dengan harus mempelajari ke-9 gambar karakter Allah tercakup dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. "Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." Ke-9 gambar karakter Allah itu harus kita miliki
sebagai teladan diri, supaya kita bisa mengerjakan tugas Allah berikutnya untuk menjadi garam dan terang, yang artinya penolong bagi orang lain di sekitar kita. Pada saat kalian mengambil cermin dan berkaca, gambar itu adalah gambar kalian yang merupakan pantulan dari gambar Allah. Kalian adalah pantulan Allah. Gambar kalian adalah gambar pantulan Allah. Pada saat teman kalian ada yang dibenci dan membutuhkan kasih Yesus, sedangkan fisik Yesus sudah tidak ada di bumi, maka kalianlah yang mengasihi untuk teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa merasakan kasih Yesus lewat kalian. Pada saat teman kalian sedih membutuhkan sukacita Yesus, Yesus tidak ada di bumi, kalian yang memberi sukacita buat teman-teman, supaya teman-teman bisa merasakan sukacita Allah ada di dalam hidup kalian. Pada saat teman-teman berantem membutuhkan damai sejahtera Yesus, kalian yang membawakan damai sejahtera buat teman-teman, supaya teman-teman bisa merasakan damai Yesus ada di dalam hidup kalian. Jadi setiap saat, kapanpun juga, dimanapun juga, dengan siapapun juga, adik-adik mengasihi, adik-adik memberikan sukacita, adik-adik membawa damai sejahtera, adik-adik sabar, adik-adik murah hati, adik-adik baik, adik-adik setia, adik-adik lemah lembut, dan adik-adik menguasai diri. 9 gambar karakter Allah wajib untuk kita miliki sebagai teladan diri untuk melakukan tugas Allah menjadi garam dan terang dan penolong bagi orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti sebuah pohon tanaman Tuhan yang bertumbuh dengan subur, bisa diduduki, dijadikan tempat perlindungan dan beristirahat bagi burung-burung di sekitarnya. Demikian juga kita bisa bertumbuh dengan 9 karakter Tuhan, sehingga kita bisa menjadi garam, terang, dan penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat, kita selalu menjadi masterpiece-nya Allah, yang artinya menjadi karya Allah yang paling baik. Shalom, sampai kelas berikutnya. Yesaya 64 ayat 8, ayat hafalan kalian yang berbunyi, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Nah, ini hasil karya kakak. Cantik kan? Padahal awalnya berasal dari benang seperti ini, menghasilkan karya yang indah seperti ini. Jadi ingat kata-kata Kak Susan tadi, bahwa kita adalah karya Tuhan yang indah. Nah, ketika kita pertama kali diciptakan kan berupa titik saja, dan ketika mengalami proses pertumbuhan, semakin bertumbuh sehingga besar seperti kalian sekarang. Nah, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik semua adalah karya yang indah yang sudah Tuhan buat. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita akan mengakhirinya dengan doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bahwa kami adalah karya-Mu yang indah, yang Kau rencanakan dan Kau rancangkan dengan sempurna. Pimpin adik-adik di rumah untuk terus bersyukur atas pertumbuhan dan kesehatan yang sudah Kau beri. Jagai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan
mengasihiku.